Indonesia. Gak hanya kaya aja loh teman-teman, gak hanya indah, tapi memang kalau kita bicara kekayaannya mulai dari kuliner, budaya, pariwisata, banyak banget. Bicara soal kuliner nih, kita pernah bahas soal beragam makanan yang kita punya, apalagi makanan-makanan yang menyeramkan. Dan jeroan buat saya adalah makanan yang menyeramkan. Tapi gimana dong ya, jeroan tuh banyak sekali penggemarnya. Mulai dari ati ampela, otak sapi, paru, wah banyak banget deh. Tapi sebenarnya saya penasaran banget, kenapa sih orang nggak mau milih makan jeroan? Kalau saya tuh karena memang bentuknya ya aneh buat saya. Tapi untuk orang lain apa ya alasan mereka untuk tidak makan jeroan? Karena saya yakin bukan saya aja yang nggak suka jeroan. Banyak juga loh teman-teman Wonder Food yang nggak suka. Coba kita lihat ya, saya mau buat sedikit sosial eksperimen. Aduh, ini apaan sih? Nggak suka. Kenapa? Kalau yang ini tuh pas dimakan kayak ada ampasnya gitu, terus berminyak. Kalau ini apa ya? Agak-agak kayak lendir-lendir gitu kali ya. Kalau yang ini agak pahit. Ini suka, ini enggak. Kenapa yang Terlalu renyah. Paling suka ini. Ada bumbunya. Nggak suka. Kenapa nggak suka? Aromanya itu anyir-anyir gimana gitu. Aromanya anyir. Nggak suka sih. Ekspresinya lucu-lucu ya teman-teman. Mungkin ada yang geli juga ya tadi saya lihatnya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita bicara soal makanan dari bagian dalamnya ayam itu banyak banget ya. Ada ati, ampela, ada otak, ada paru. Yang belum tahu nih belajar nih. Saya juga baru tahu loh kalau ati ampela itu termasuk jeroan. Karena setengah tahun saya tuh bagian dari ayam aja. Tapi saya nggak tahu kalau itu jeroan. Tapi ngomong-ngomong nih, manfaatnya apa? Ada nggak manfaat positif dan negatifnya? Coba kita tanya ahli gizi. Ya, jeroan itu bagian dari hewani yang kandungan proteinnya relatif lebih sedikit dibandingkan bagian-bagian yang lain gitu ya. Tetapi dia sangat kaya akan lemak jenuh dan kaya akan kolesterol. Sehingga efek positifnya lebih rendah sebenarnya dibandingkan efek negatifnya. Jadi efek negatifnya adalah dia mampu meningkatkan kadar kolesterol darah dan dia juga tinggi mengandung natrium sehingga juga kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan bisa mengganggu kontrol tekanan darah seseorang. Nah, itu tadi teman-teman ada fakta yang mencengangkan. Mencengangkan. Dan sekarang saatnya kesayangan aku, Om Mobi, akan berbagi tips bagaimana kita mencuci jeroan, terutama babat ya, biar supaya bersih dan layak kita konsumsi. Gimana caranya? Langsung saja, Om Mobi. Terima kasih Mbak Ogi. Akhirnya membahas ini. Jeroan. Banyak orang yang suka sekali dan banyak orang yang benci sekali. Namun Anda harus perhatikan cara membersihkan sebelum kita olah. Apalagi jenis jeroan yang namanya babat. Inilah bentuknya. Warnanya hitam dan mempunyai tekstur berongga. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari suatu babat, Anda bisa ikuti cara yang satu ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang paling penting adalah
mengurangi aroma babat karena aromanya nih agak kurang. Caranya rendam babat dalam air kapur sirih selama 30 menit. Lalu keruk kotorannya. Kemudian rebus babat dengan mencampurkan cuka masak atau asam jawa ke dalam air rebusan. Untuk kotoran kehitaman pada babat bisa dibersihkan dengan menyiramkan air panas mendidih sedikit demi sedikit. Sambil dikeruk itu babat dengan pisau yang tajam. Saat memasak babat, tambahkan bumbu aromatik seperti daun salam, daun jeruk, serai, serta aneka rempah kering macam cengkeh, pala, dan kapulaga. Semua itu disarankan dalam jumlah yang banyak untuk mengurangi aroma yang kurang sedap dari suatu babat. Bahannya sangat mudah didapat dan caranya sangat mudah. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton. Ya, teman-teman, tips dari Om Mobi tadi menutup perjumpaan Wonder Food hari ini karena semua menu Wonder Food sudah saya keluarkan khusus buat kalian. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan bosan untuk nonton Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang bersama saya Rizka Ogi. Sampai jumpa.